jelang berbuka puasa. Kita simak tausiah singkat dari siswa-siswi MI Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Mutiara Ramadan. MI Istiqomah Sambas dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul, model, dan islami. Beralamat di Jalan Awe Sumarmo, nomor 52A Purbalingga. Telepon 894 594. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan harapan semoga nikmat dan anugerah yang kita terima selama ini bisa menjadi nikmat yang berkah dan membawa manfaat untuk kita, dan bisa menjadi penyebab untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang masa bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kawan setia 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tahu tidak, bulan Ramadan ini kan bulan suci. Kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus. Tapi tahu tidak apa yang lebih penting dari sekedar menahan lapar? Ternyata Allah mengingatkan kita dalam sebuah surat yang pendek tapi maknanya dalam banget. Surat yang kasih tahu kita kalau ada loh orang yang puasa, orang yang sholat, tapi malah disebut pendusta agama. Wah, ngeri ya. Surat apa itu? Jawabannya adalah surat Al-Maun. Nah, di hari yang penuh berkah ini, izinkan saya membawakan tausiah singkat berjudul Tafsir Surat Al-Maun. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu Surat Al-Maun ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan barang berguna. Teman-teman sekalian, pernah tidak kalian mendengar kata pendusta? Wah, biasanya itu sebutan untuk orang yang suka bohong ya. Tapi di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ma'un, Allah menyebutkan ada orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu bukan cuma orang yang tidak percaya Allah, tapi orang yang mengaku Islam, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih sayang. Mari kita bedah satu persatu ciri-cirinya agar kita tidak termasuk di dalamnya. Ciri yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Bukan cuma memukul, tapi mengejek, menjauhi, atau bersikap sombong di depan mereka. Bayangkan teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang pada anak yatim. Beliau bersabda bahwa orang yang menyayangi anak yatim, posisinya di surga nanti sedekat jari telunjuk dan jari tengah dengan beliau. Dekat sekali. Jadi, kalau ada teman kita yang yatim, jangan diejek, tapi harus kita sayang dan ajak main bareng. Hal ini juga diterangkan dalam salah satu hadis dari Imam Tabrani yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Artinya, apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah dia makan dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lembut dan keinginanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ciri yang kedua yaitu pelit berbagi. Diterangkan dalam surat Al-Ma'un ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya, kita tidak peduli kalau ada orang kelaparan di sekitar kita. Padahal rezeki yang kita punya sebagiannya adalah titipan Allah untuk mereka. Kalau kita punya bekal lebih di sekolah, jangan disembunyikan di bawah meja ya. Berbagilah karena berbagi itu keren. Kawan setia 96.3 FM FPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri yang ketiga, sholat yang celaka atau lalai dan riya. Nah, ini yang paling penting buat kita karena sholat adalah tiang agama. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh, kok sholat malah celaka? Ternyata ada dua alasannya. Yang pertama, sahun atau lalai. Sholatnya nanti-nanti. Semisal azan zuhur jam 12, sholatnya jam 3 sore pas mau asar. Itu pun dengan tergesa-gesa karena takut ketinggalan kartun di TV. Yang kedua adalah yura'un atau riya. Sholatnya dikeren-kerenkan kalau ada Pak Guru. Bacaannya bagus dan sesuai kalau ada orang tua. Tapi kalau sendirian, gerakannya cepat sekali, seperti ayam mematok beras. Selesai dalam 1 menit. Ini yang bahaya teman-teman. Jangan ya dek ya.
kawan setia 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pesan dari surat Al-Maun ini simple banget. 1. Jangan cuma sayang sama diri sendiri, tapi sayangilah anak yatim dan orang miskin. 2. Kalau sholat harus ikhlas dan tepat waktu karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan tausiah kali ini. Akhirnya, saya Lakeisha Laksmi Laksono, kelas 4 Yunus, atas nama keluarga besar MI Istiqomah Sambas Purbalingga, mengucapkan selamat menanti buka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Mutiara Ramadan dipersembahkan oleh MI Istiqomah Sambas Purbalingga, mendidik anak-anak dengan optimal secara Islami dengan fasilitas-fasilitas yang representatif, kurikulum dan program pendidikan yang istimewa, serta para pengajar yang profesional mampu mengantar siswa meraih prestasi yang membanggakan hingga tingkat nasional. MI Istiqomah Sambas Purbalingga memiliki program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Umi, kuantum nahwu dan syaraf dengan metode tabis, dan pembiasaan adabiyah yaumiyah. MI Istiqomah Sambas dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul, model dan islami. Beralamat di Jalan Awe Sumarmo, nomor 52A Purbalingga. Telepon 894 594.